Halo, selamat sore Bunda dan semua sahabat Sarah dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung dan semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Ucek Tinihia sebagai host kembali menemani aktivitas Bunda dan sahabat Sarah di sore hari ini dalam acara Bincang Sehat Rumah Sakit Sarah di mana kita akan membahas seputar tentang kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas tentang hiperemesis gravidarum. Nah, mungkin sebagian dari Bunda dan sahabat Sarah pernah mendengar istilah medis ini. Atau mungkin ada juga Bunda atau sahabat Sarah yang belum pernah mendengar sama sekali. Nah, jadi secara singkat, hiperemesis gravidarum ini merupakan suatu kondisi di mana mual dan muntah terjadi secara berlebihan kepada ibu hamil yang dialami semasa kehamilan, terutama pada umumnya terjadi di trimester pertama kehamilan. Nah, jika tidak ditata laksana dengan baik, tentunya akan berisiko terhadap kesehatan ibu dan juga janin, karena tentunya akan mengeluarkan cairan yang terlalu berlebihan dari tubuh ibu dan juga bisa menyebabkan berat badan si ibu turun. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengenal apa itu hiperemesis gravidarum. Nah, Bunda dan sahabat Sarah, pastikan Bunda tidak melewatkan live streaming kita hari ini karena tentunya saya seperti biasa tidak sendiri karena saya didampingi oleh seorang dokter spesialis yang cantik dan mungkin sebagian dari Bunda dan sahabat Sarah tidak asing lagi dengan beliau. Iya. Nah, jadi eh, langsung saja kita sapa. Telah hadir bersama kita saat ini, beliau adalah Dr. Rahma Bahtiar, spesialis obstetri dan ginekologi. Ya, selamat sore Hai Bunda dokter. dan sahabat Sarah semua. Apa Ya, kabar nih dok? baik. Dokter, terima kasih ya sudah berkenan meluangkan waktunya Ya, untuk bersama saya, bersama Bunda dan sahabat Sarah juga di sore hari ini. Untuk tentunya kita sharing ya dokter ya. tentang topik materi kita hari ini. Mm-mm. Nah jadi dok, topik materi kita hari ini adalah tentang hiperemesis gravidarum. Ya, Tapi kan dok, supaya Bunda dan sahabat Sarah lebih kenal dan lebih akrab ya, lagi dengan dokter, izin dokter boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dokter, silakan ya. dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda dan sahabat Sarah. Saya di sini bersama host yang cantik, Terima kasih dok. Wicak, dan saya Dr. Rahma Bahtiar SPOG, dokter obstetrik ginekologi, dokter kandungan di Rumah Sakit Sarah. Hari ini kita akan membahas satu topik kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan. Ya, Iya, dokter. Nah, jadi itu dia tadi perkenalan singkat dari Dokter Rahma. Nah, saya ingatkan untuk Bunda dan sahabat Sarah yang mungkin mau bertanya kepada Dokter Rahma, boleh banget ya, Bunda. Jadi silahkan tinggalkan saja pertanyaan atau apapun seputar tentang kehamilan yang mengenai hiperemesis gravidarum, silahkan nanti Dokter Rahma akan bantu jawab setiap pertanyaan Bunda. Oke, baik, kita mulai saja ya, Dok. ya, Dokter, ini topik materi kita tentang hiperemesis gravidarum dan ini merupakan salah satu kondisi yang sering ditemukan juga di ya. lapangan ya, Dok. Nah, Dokter kira-kira boleh dijelaskan hiperemesis gravidarum itu sebenarnya apa sih, Ya. Dok? Silakan, Dokter. Ya, jadi untuk Bunda dan sahabat Sarah, ini sedikit kita bicara edukasi. Eh, Suatu hiperemesis gravidarum adalah kondisi di mana yang terjadi pada ibu hamil itu mual muntah yang berlebih. Jadi mual muntah yang berlebihan itu dapat terjadi sampai mengganggu kondisi ibu. Mual muntah itu sendiri sebenarnya adalah normal terjadi. 70 sampai 80% ibu hamil sebenarnya semua adalah mengalami yang namanya mual muntah pada kehamilan. Akan tetapi, bila mual muntah itu sampai sangat sering terjadi, itu dapat mengganggu kondisi ibu yang ujungnya juga akan ada mengganggu berefek ke janin dan di mana hiperemesis ini dari data dikatakan 0,2 sampai 0,3% dari ibu hamil, angka kejadian ibu hamil. Sebenarnya tidak terlalu banyak Mbak Wica, akan tetapi selalu ada. Selalu Dan, ada ya, jadi mungkin untuk menambah pengetahuan pengetahuan. sedikit, jadi hiperemesis itu adalah mual muntah berlebih yang terjadi pada kehamilan. Biasa kita kategorikan kalau mual muntahnya itu udah lebih dari 10 kali per hari, di mana tidak ada bisa masuk asupan apapun,
jangankan makanan, minum pun kadang sudah tidak bisa. Nah, itu sudah masuklah kategori hyperemesis gravidarum. Oke, Demikian. jadi gitu ya Bunda. Oke, dokter, kira-kira kalau faktor penyebab hiperemesis gravidarum ini sendiri apa ya, Dok? Ya, faktor penyebab hiperemesis gravidarum, sebenarnya faktor penyebab pastinya itu tidak jelas dan tidak dapat dipastikan. Akan tetapi hal ini bisa terjadi akibat perubahan hormon. Jadi perubahan hormon yang terjadi pada kehamilan di mana terjadi peningkatan yang cepat dari peningkatan estrogen dan beta HCG yang merupakan hormon normal yang meningkat pada kehamilan, cepat meningkat dalam darah sehingga menyebabkan mual muntah berlebih. Itu salah satunya Mbak Wica. Yang kedua bisa memang pada ibu yang memang dia sudah ada gangguan saluran pencernaan. Jadi GI tract dysfunction itu juga menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya suatu hyperemesis gravidarum. Ada juga pada ibu-ibu yang dengan tirotoksikosis atau penyakit tiroid di mana hormon tiroidnya tinggi, itu juga bisa menyebabkan hiperemesis gravidarum. Kemudian yang gangguan hepar, ya hepatik abnormal, baru kemudian pada ibu yang malnutrisi. Jadi kalau ibu-ibu yang kurang gizi, kemudian beliau itu hamil, nah itu juga beresiko untuk terjadinya hiperemesis gravidarum. Nah, yang terakhir yang juga mungkin agak sering terjadi itu adalah psikosomatic disease. Jadi apa? Pikiran, Ya. faktor psikis. Jadi ya, faktor psikis itu banyak faktornya, Mbak Wita. Kadang kita mungkin nanti di pertanyaan berikutnya kali ya, itu ada. Jadi psikosomatik itu nanti kita jelaskan. Iya. Oke dokter, jadi lumayan banyak juga ya dok ya faktor penyebabnya. Jadi kira-kira dok komplikasi yang akan terjadi nih dok bagi ibu dan janin kira-kira ibu apa? dan janin. Jadi hiperemesis itu saking seringnya ibu tersebut mual muntah sehingga terjadilah suatu kondisi yang dinamakan atau dikenal dengan dehidrasi. Dehidrasi itu sendiri terjadi mungkin tandanya yang gampang diketahui oleh Bunda dan sahabat Sarah itu adalah seperti rasa haus yang sangat, itu udah termasuk dehidrasi ringan. Tapi kalau pada hiperemesis ini tentu kita sampai ke kategori dehidrasi sedang berat, di mana udah terjadi suatu kondisi ibunya sampai sudah tidak bisa berdiri, sudah oyong, sakit kepala yang sangat, dengan nadi yang sudah cepat, keringat dingin. Nah, itu adalah suatu tanda-tanda dehidrasi yang harus diwaspadai. Hiperemesis itu sendiri selain menyebabkan dehidrasi berat, kemudian dia mengganggu homeostatis, ya, kondisi ibu, kemudian elektrolit. Dan biasanya elektrolit darah juga akan terganggu akibat adanya kondisi mual muntah yang berlebih ini, yang ujung-ujungnya kadang mengganggu ke fungsi ginjal. Karena dehidrasi, urin sedikit, mengganggu kondisi ginjal. Itu adalah kondisi yang terjadi dengan hiperemesis pada ibu. Kalau pada janin, Mbak Wita, itu Bunda dan sahabat Sarah ketahui, bila ibu-ibu hamil itu memiliki atau berada pada kondisi hiperemesis gravidarum, ujungnya adalah bila tidak dikoreksi. Bila tidak dikoreksi, sampai kepada ibu hamil yang malnutrisi, gangguan nutrisi, gangguan gizinya, maka akan terjadi luaran nanti bayi berat badan lahir rendah, BBLR, low birth weight, ya. Jadi di mana bayi itu kecil ukurannya dengan usia kehamilannya. Gitu. Demikian Mbak Wica. Iya, jadi gitu ya Bunda. Jadi betul-betul sangat penting kita harus mengenal tanda dan gejala dari hiperemesis gravidarum ini. Nah dokter, kalau misalnya hiperemesis gravidarum sama nggak sih dok dengan morning sickness dok? Ya, morning sickness. Jadi istilah yang sering dikenal itu kan morning sickness, di mana biasanya sebagian besar ibu hamil itu dia mual muntahnya di pagi hari. Walaupun banyak juga Mbak Wica yang dia muntahnya tuh sore hari ada. Tapi morning sickness yang dikenal adalah mual muntah yang normal. Jadi di mana ibu hamil itu dia mual muntah satu kali tapi dia tetap bisa sarapan,
makan siang nanti mungkin dia muntah lagi di kantor, tapi dia tetap masih bisa masuk asupan. Jadi minum masih bisa, cairan masih, nah itu namanya ya morning sickness. Artinya mual muntah yang kayak saya katakan tadi yang terjadi sekitar 70-80% pada ibu hamil. Tapi kalau hiperemesis, ya itu mual muntah hebat yang tidak bisa masuk apapun lagi yang mengganggu sehingga ibunya bisa kayak awam mungkin mengenalnya kayak pitam, kayak gelap, berdiri pun nggak sanggup. Nah itu udah masuk kategori hiperemesis yang mengganggu kondisi ibu. Oke, jadi begitu ya, Bunda dan sahabat Sarah. Jadi berbeda, hampir sama ya dok ya. Hampir sama mual Mual muntah, tapi yang muntah, satunya sangat sangat berlebih. ya berlebih dan dalam batas normal. Nah ini dokter sudah mulai ada satu pertanyaan nih dok dari sahabat Sarah atas nama Ikuk Harahap dok. Boleh kita jawab dulu satu ya dok. Iya. Iya. Assalamualaikum dokter, sehat selalu. Salam dari yang lahiran di Januari di RS Sarah. Sehat selalu dokter kesayangan. Oke, halo Bunda Ikok Harahap nih dok. Oh ternyata bukan bertanya ya dok, sekedar menyapa. Terima kasih Bunda. Oke, sehat selalu ya, sama-sama ya. Oke, dokter selanjutnya. Tadi apa yang terjadi kepada janin jika bumil mengalami sudah terjawab tadi ya dokter. Oke dokter, apakah hiperemesis gravidarum ini memang pada umumnya hanya terjadi di trimester 1 saja atau bisa terjadi di trimester kedua dan ketiga dok? Ya, jadi menurut literatur itu sebenarnya hiperemesis ini angka kejadiannya ada ditemukan di usia kehamilan 9 minggu atau trimester awal sampai 20 minggu. Jadi biasanya itu pada satu kondisi mau juga dia terjadi hiperemesis itu di trimester 2. Walaupun tentu lebih seringnya itu adalah di trimester pertama. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ya dok. Oke. Ya. Oke, selanjutnya tadi ada pembahasan tentang terjadinya psikosomatik ya dok. Apabila maksudnya ada pengaruhnya, salah satu penyebabnya iya dok. Itu gimana sih dokter? Boleh dijelaskan dokter? Jadi psikosomatik adalah suatu kondisi ibu hamil. Jadi kalau kita lihat ya Mbak Wica ya, untuk Bunda dan sahabat Sarah, hamil itu juga ada yang satu-satu dia sangat senang dengan kehamilannya. Ada beberapa ibu dia khawatirnya dan cemasnya berlebih dengan kehamilan. Kemudian sangat berpengaruh dengan support system di sekitar, bagaimana dengan suami, apakah suami itu di samping atau suaminya di luar kota, jauh, bagaimana dengan hubungannya dengan ibunya, dengan ibu mertua, itu semua sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita dari case pasien yang kita jumpai selama ini ya, nah itu dengan psikosomatik sangat berpengaruh di mana kalau ibu hamil itu dia sangat bahagia dengan kehamilannya, maka biasanya mual muntah yang dialami pun dianggap enjoy gitu. Ya, jadi ya muntah, makan lagi. Tapi kalau misalnya ada suatu kecemasan tersendiri, biasanya ya itu akan sangat mempengaruhi dengan kondisinya. Jadi kalau pasien datang ke kita dengan kondisi segitu biasanya lebih ke motivasi Mbak Wica. Jadi kita motivasi, kita semangatin bahwa kita katakan mual muntah adalah normal dan ada beberapa treatment nanti untuk hiperemesis. Oke dokter, terima kasih. Jadi kalau misalnya cemas yang berlebihan berarti bisa memicu juga ya dok untuk hiperemesis gravidarum. Nah kalau misalnya ini dok, hiperemesis gravidarum ini ngaruh nggak sih dok ke keguguran gitu dok? Ada nggak kaitannya dok? Sepertinya tidak ada kaitan. Cuma mungkin itu bisa berpengaruh gini. Kalau keguguran itu kan banyak faktor ya. Tapi kalau hiperemesis berhubungan langsung dengan keguguran itu tidak. Karena yang paling mengkhawatirkan dari hiperemesis itu adalah malnutrisi. Kondisi ibu dengan dehidrasi berat, kurang gizi, mengganggu elektrolit. Kalau keguguran tidak ada data. Tidak ada kaitannya ya dokter. Oke. Tapi kalau untuk usia nih dok, usia ibunya ada ngaruh nggak dok? Terkait usia ibu biasanya itu banyak terjadi pada ibu hamil yang usianya terlalu muda ataupun ibu hamil dengan usia yang terlalu tua.
Oh gitu, berarti ada ngaruhnya juga Iya, ya dok. sepertinya ada, Oke. ya case-nya ada. Hamil ya, sorry, ibu hamilnya yang terlalu muda, mungkin 20, 19 gitu ya, nah, itu Hmm, ini ada terjadi hiperemesis. oke dokter. Baik, dokter, untuk penanganan sendiri nih tentang hiperemesis gravidarum, kira-kira apa nih dok tanda dan Ya, gimana ya tanda dan gejala yang harus diketahui Bunda dan sahabat ya, Sarah untuk apakah dia wajib nih ke fasilitas kesehatan ya, sudah kondisi begini nih, ya, boleh dikasih tipsnya dokter ya, atau oke. ini tanda dan Ya, gejalanya? jadi untuk Bunda dan sahabat Sarah, bagaimana mewaspadainya? Jadi bila ibu hamil dengan mual muntah, dia tidak bisa lagi masuk makanan. Jadi kita biasa selalu menyarankan, mungkin ini saya edukasi, kalau misalnya tidak bisa makan nasi, Mbak Wicca, Mm-mm. mungkin nasi bisa dibuat nasinya lunak atau makan bubur, atau bisa diganti dengan sereal atau oat, ya. Iya, Nah, begitu. Kentang juga bisa bisa ya sebagai dok. pengganti. Nah, lalu misalnya minum, dokter, saya nggak bisa minum. Maka air itu juga enggak mesti air putih, jadi Hmm, bisa digabung dengan sesuatu yang misalnya madu yang agak mm-mm. manis gitu sehingga menghilangkan Rasa ya ini yang ya. penting dia tidak dehidrasi, tetap ada cairan yang masuk dan ada makanan yang masuk. Nah, kalau itu tidak bisa dan mual muntahnya lebih dari 10 kali, itu dengan kondisi ibu yang semakin lemas, di mana kalau dehidrasi, kalau orang awam lihatnya mungkin eh, kulitnya sudah Keringat dingin, kering, keringat dingin, eh, buka mata sudah susah. kelayangan. Nah, itu kayaknya udah boleh harus ke fasilitas Fasilitas kesehatan kesehatan. terdekat ya, ke rumah sakit. Mengatasinya Iya, treatmentnya dok. ya, Tata treatmentnya laksananya dok. tentu kalau tata laksana, pasien masuk rumah sakit, yang pasti dia harus kita koreksi dehidrasinya. Jadi kalau mengkoreksi dehidrasi ya udah pasti Mm-mm. Iya, pasti ya pasang dok. infus, kita Mm-mm. koreksi cairan, kemudian kita kasih obat-obat medikamentosa. Hmm, Medikamen itu adalah obat-obat bisa lewat infus, lewat infus. tablet, dan biasanya kalau di awal kita kasih lewat Infus ya infus dok. dulu, karena dia tidak mungkin lagi kita kasih Iya, tablet melalui oral ya dok. oral. Ya, Oke, terima kasih dokter atas ininya, atas penjelasannya ya dok, sangat ya. dipahami sekali. Nah dokter ini udah mulai ada nih beberapa pertanyaan dari em, penonton kita dok Mm-mm. ya. Yang pertama dari Bunda Riza Ahilyati dok. Mm-mm. Nah pertanyaannya adalah beliau lahiran anak pertama, SC-nya sudah lama kering dan merembes air dari bekas Saya, luka operasi oh dokter. ya, Apakah kemungkinan akan terulang kembali di SC yang kedua dok? Nah ya, ini mungkin di ya, luar ini ya ya, dokter materi ya, kita. Nggak apa-apa boleh ya, dibantu boleh. dokter, Ya, silakan dok. kepada Bunda Riza Hilyati. Jadi kalau luka seksionya lama kering, merembes cairan, Mm-mm. apakah kemungkinan terulang Terulang lagi. lagi? Kita harus cari penyebab dan biasanya yang paling sering lukanya lama kering itu adalah nutrisi. Hmm. Jadi nutrisi harus nanti tuh pasca sesar ibunya mesti makannya ini tinggi kalori, tinggi protein, Hmm. harus gizi, Gizinya ya tidak tinggi. boleh malas makan. Nah itu dan biasanya apakah akan terulang? Ya tidak selalu. Kadang-kadang kalau kita untuk seksio keduanya Mm-mm. kita lebih prepare, bundanya pulangnya kuat Kuat makan, makan, nah, iya. insya Allah nggak terulang lagi. Nah, Kemudian next tuh, gitu aja sih. Nah, gitu ya Bunda Riza Hilyati ya. Jadi mm, tidak selalu bisa berulang iya, kembali. Nah, ini ada pertanyaan kedua lagi nih, Dok. Dari Bunda Dista JL Menrova. Halo, mm, dokter. Saya sedang hamil 3 bulan dan sedang mengalami kejang. mm. Kira-kira kenapa ya, Dok? Ya ini Ih, kita kejangnya jawab kira-kira. ya. Ya, kepada Bunda Dista, Silakan, Dok. kalau hamil 3 bulan mengalami kejang, tentu harus dicari, Bu, dicari Penyebabnya. kenapa mengalami kejang, bagaimana dengan tekanan darah, tensinya, kemudian apakah sudah pernah ada kejang sebelumnya, apakah ada seperti riwayat epilepsi mungkin. Mm-mm. Nah, tentu mesti dicari Harus dan diketahui. kalau tidak bisa ke rumah sakit, mungkin ibunya bisa ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya cari ke ibu bidan atau klinik bidan untuk pertolongan pertama itu Pertama. sangat baik. Harus dicari kenapanya.
kalau dehidrasi sampai menyebabkan kejang, kalau dehidrasinya sangat berat bisa, tapi rasanya sih mungkin ada penyebab yang lain. Ada penyebab yang Ya. lain ya. Gitu ya Bunda Dista. Jadi memang harus betul-betul dicek dulu nih. Boleh ke fasilitas kesehatan dulu yang terdekat supaya bisa mengetahui apa penyebab lebih pasti. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dokter dari Bunda Kristina Asmi. Dokter, adik saya adik saya pernah mengalami hiperemesis saat lahir, anaknya sering kejang bila demam. Apa itu berkaitan dok dengan hiperemesis gravidarum? Silakan Ya, dokter. jadi ini saya coba menjawab itu Ibu Kristina Asmi. Iya, dok. Jadi kalau mengalami hiperemesis gravidarum hubungannya dengan kejang demam. Jadi kalau hiperemesis itu dia Bu Asmi menyebabkan itu malnutrisi, kemudian anak dengan berat badan lahir rendah. Nah, kalau penyebab kejang demam, apakah jadinya anaknya sering-sering kejang demam, mungkin harus dicek lagi ke dokter anak yang berkaitan. Tapi tidak selalu. Banyak juga pasien yang dengan hiperemesis dikoreksi trimester 2, trimester 3 bagus-bagus juga, Bagus-bagus Mbak aja Wita. ya. Ya, kaitan langsung mungkin tidak. Akan tetapi kalau anak yang sering kejang demam mungkin mesti ditrace bagaimana dengan nutrisi saat ibu hamil bisa, karena memang sangat berkaitan juga nutrisi maternal ya dengan luaran bayi. Ya, Ya, jadi demikian. begitu ya Bunda. Jadi ada baiknya diperiksa dulu ke dokter spesialis anak ya dok. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lanjutan tadi nih dok Oh iya dari iya. Bunda Dista tadi nih. Yalah. Sudah Oh diopnam di iya. rumah sudah pernah Ya. diopnam Jadi kalau diagnosanya sudah diopname hiperemesis. dan didiagnosa hiperemesis berarti ada gangguan elektrolit. Jadi kalau misalnya mual muntah berat, selain dehidrasi, gangguan peredaran darah, juga ada gangguan elektrolit. Berarti dehidrasi berat Ibu, itu harus dicek tuh kalsium, natriumnya. Biasanya terjadi hiponatremi, natrium rendah, kalium rendah. Nah itu bisa menyebabkan kejang, ya. Baru kalau berat banget bisa juga renal terganggu fungsi ginjal. Fungsi ginjal ya dok. Ya dikoreksi. Oke, jadi gitu dia Bunda Dista. Jadi memang harus Gangguan betul-betul elektrolit itu gangguan penyebab elektrolit ya kejang. dok. Iya, jadi harus benar-benar dikoreksi nih Bunda. Jadi usahakan lebih rutin untuk pemeriksaannya ya. Kalau misalnya sudah opname di rumah sakit, mungkin rumah sakitnya bisa lebih ini ya kan dok Ya dari dia pihak rumah cek sakit lab. yang cek Ya bakal cek cek ini lab cek dan rutin insya Allah bisa dikoreksi kok. bisa Dia kan dikoreksi ya elektrolit imbalance jadinya gangguan gangguan elektrolit. elektrolit ya dok. Kemudian di urin pun biasanya ada terjadi ketonuria, ada Ditemukan keluar ketonuria. iya dan penurunan berat badan. Oke, gitu dia Bunda. Oke, untuk Bunda dan sahabat Sarah, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita mau selesai nih. Oke, masih ditunggu ya Bunda. Sekitar 5 menit lagi nih ya. Oke, dokter, kira-kira hiperemesis gravidarum ini masih berkaitan dengan faktor genetik nggak dok? Faktor genetik. Ada kaitannya nggak dok? Faktor genetik kaitan langsung tidak, tapi selalu kadang-kadang dia kalau di kehamilan yang pertama ada hiperemesis, kemudian kehamilan kedua hiperemesis, dan nanti kalau datang oh ya bundanya mamanya juga dulu hiperemesis, tapi tidak berkaitan langsung. Tidak berkaitan langsung ya dok. Ya. Oke, berarti tidak berkaitan langsung tapi secara genetik. Oke dokter. Kalau misalnya faktor penyakit yang lain ada nggak dok kaitannya? Hiperemesis gravidarum jadi hiperemesis itu akan meningkat kemungkinan terjadinya pada ibu yang biasanya dia dengan gangguan pencernaan Mbak Ica. Jadi dia tidak hamil aja dia sudah ada gangguan seperti dispepsia, gastritis, atau misalnya dia dengan riwayat peptic ulcer gitu. Nah, itu juga berpengaruh karena biasanya hamil itu sendiri sudah menyebabkan mual muntah, tidak nyaman untuk makan, tidak enak perutnya, gangguan-gangguan, gembung dan macam. Nah, dengan ibu-ibu yang dengan dia itu gangguan GI tract pencernaan sebelumnya, dia akan menjadi lebih berat gitu. Oke, gitu ya. Paling kaitannya gitu kaitannya ya begitu. Nah, tentu mungkin nasihat untuk ibu-ibu hamil yang hiperemesis, mungkin dia salah satu yang terjadi pada ibu hamil itu dengan adanya hormon beta HCG, estrogen yang meningkat dan hormon progesteron meningkat itu menyebabkan usus
gangguan dan mungkin diawali dengan lambung, pengosongan lambung itu waktunya lebih lama, dan gerak usus juga menjadi melambat, sehingga hal itu sendiri menyebabkan mual. Nah, untuk mengatasinya, mungkin Iya, kita Dok. boleh saran, Mm-mm. itu harus makan itu yang tinggi serat. Tinggi serat. Jadi tinggi serat, eh, karbohidrat oke, makan tetap berimbang, harus ada karbonya, ada proteinnya, Proteinnya. ada buah, gitu kan ya. Seratnya. Nah, akan tetapi bisa di switch, jadi misalnya karbonya itu nggak usah terlalu banyak, banyak ke serat. Kemudian lemak-lemak Dikurangi ya, dikurangi, Dok. karena dia aja lambungnya udah males gerak nih, agak Iya. melemah. Janganlah lemak-lemak, Mm-mm, semakin bener, mual. dokter. Lalu santan-santan mungkin Dikurangi. dikurangi. Dan yang paling penting sambal, karena biasa Bisa ibu hamil merangsang ya, malah Dok. nggak bisa makan dia. Dia Iya, justru iya harus makannya benar. sambal-sambal pedas. Nah, itu sangat Benar-benar. berpengaruh Oke, menyebabkan Dok. mual muntah. Kalau misalnya ibunya itu mual muntah, kemudian masih bisa makan, itu masih kita tidak khawatir. Masih Yang ditoleransi ya ya, yang Dok. repot kalau dia muntah dan tidak bisa mengganti asupan yang Hmm. keluar. Nah, itu nanti akan menjadi lemas dan ya tegaklah diagnosa hiperemesis. Oh, oke baik, dokter. Demikian. Nah, begitu Bunda dan sahabat Sarah. Jadi sangat bermanfaat sekali kan topik materi yang kita bahas hari ini. Jadi itu tadi penjelasan dari dokter, boleh diingat-ingat ya supaya nanti apabila kejadian seperti itu boleh langsung datang ke fasilitas kesehatan. Nah, ada satu pertanyaan terakhir lagi nih ya, Dok, dari Bunda Luksims Ya. 011. Dokter, apakah penyebab seseorang bisa mengalami hiperemesis sampai usia 9 bulan kehamilan? Dan setelah bayi lahir semua kembali normal. Apakah ada faktor yang lain, Dok? Mungkin tadi udah agak Ya, dijelasin ya, Dok. Boleh jelasin kembali, ya Dok? mungkin ini buat Bunda dan sahabat Sarah, ini ada dari Luxims Iya, Lux. Kesel 11, Dok. 011. Jadi penyebab seorang mengalami hiperemesis sampai usia 9 bulan. Jadi sebenarnya pada ibu hamil dengan usia 9 bulan itu kondisi perut juga semakin nggak enak karena rahim sudah Semakin demikian besar besar, ya, Dok. juga sudah mengganggu apa geraknya lambung, gaster, sehingga sebaiknya itu adalah mungkin diperhatikan dietnya. Nah, kalau Makanannya sampai ya, Dok. 9 bulan masih mual muntah hebat, kita mesti cek. Cek darah, tengok darah lengkapnya, kemudian kita cek kondisi fungsi hepar, fungsi ginjal, dan tentu kondisi lambung. Biasanya makan itu tidak boleh dalam porsi yang banyak. Banyak, Jadi makan sedikit. makan itu harus porsinya sedikit-sedikit dan sering. Hmm. Jadi tapi ini jarang. Oke, Biasanya Dok. pasien di trimester 3 lewat 7 bulan biasanya dia udah banyak makan, udah doyan Udah doyan makan makan biasanya. nih, Dok. Ya, jadi muntah juga dokter, saya muntah. Tapi biasanya bisa makan lagi. Beda kalau dia dengan yang di trimester awal dia muntah terus Nggak nggak ada terima mau lagi asupannya, makan Dok. gitu. Mungkin itu. Nah, kalau faktor-faktor yang lain mungkin bisa dicek, cek lengkap. Nah, kalau setelah bayi lahir semuanya kembali normal ya harusnya aman lah, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya, Dok. Harusnya memang itu yang diharapkan ya, Dok Iya. ya. Oke, Dokter, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Dok, masih boleh ya, Dok? Ya. Sore dari Bunda Julianti 5020. Sore dokter, jika mual muntah sampai 8 bulan, bagaimana perkembangan bayinya? Apakah tidak terganggu? Biar Ya. bayi sehat nih. Silakan, Dok. Oke, selamat sore dengan Bunda. Julianti. Jika mual muntah sampai 8 bulan, bagaimana perkembangan bayi? Kalau sampai trimester 3, memang dikhawatirkan di situ terjadi gangguan tumbuh kembang janinnya. Akan tetapi kan bisa di follow up ya, nanti dicek ke dokter untuk dicek ukuran janinnya sesuai enggak dengan usia kehamilan. Dan biasanya kalau yang sampai dia terganggu gizi ibu, sampai dia bundanya jadi malnutrisi, nah tentu akan bayinya nanti lahirnya kecil, berat badan lahir rendah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya 8 bulan, saat enak makan tuh kita koreksi, perbaiki gizinya, rajin makan, kemudian pantau, oh kalau bayinya aman harusnya sih aman. Tapi memang kalau sampai 8 bulan masih mual muntah Masih mual hebat, muntah. ada kemungkinan berat badan bayi lahir rendah. Resikonya itu ya, BBLR. Dok. Demikian. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya Bunda Julianti ya. Oke deh, karena sudah hampir 1 jam,
Mohon maaf, kami mau undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak ya dokter Terima atas kasih. penjelasannya yang sangat bermanfaat tentunya buat saya, Ya, terlebih-lebih buat Bunda dan sahabat Sari mungkin saat ini sedang hamil atau mempersiapkan kehamilannya. Sekali lagi terima kasih banyak dokter sudah meluangkan ya, waktunya, baru siap ini, praktek langsung ya, berbincang-bincang dengan kita ya. semua. Nah, untuk Bunda dan sahabat Sarah yang mau langsung berkonsultasi dengan Dokter Rahma Bakhtiar, boleh ya Bunda, silahkan beliau praktek di Rumah Sakit Sarah setiap hari Selasa dan Kamis pukul 12 sampai 15 dan setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 15. Dan buat Bunda dan sahabat Sarah, tetap terus ikuti Instagram dan Facebook Rumah Sakit Sarah untuk terus mendapatkan informasi seputar kesehatan, seputar rumah sakit, dan juga jadwal-jadwal dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Sarah. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama saya Wicak dan Ya, Dokter saya Rahma. Dokter Rahma Iya, Bahtiar. Iya. kami mohon undur diri. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di bincang-bincang sehat berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.